Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit yaitu mengenai konsiliasi. Pertama yaitu pengertian konsiliasi. Konsiliasi adalah suatu upaya dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan dari pihak-pihak dengan melibatkan pihak netral yang dinamakan sebagai konsiliator yang mencari titik tengah untuk menyelesaikan penyelesaian atau persetujuan yang mempertemukan keinginan dari pihak-pihak yang berselisih. Adapun pengertian konsiliasi menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Huala Aldov, yaitu konsiliasi adalah suatu metode penyelesaian sengketa dengan menyerahkannya kepada konsiliator untuk menjelaskan dan menguraikan berbagai fakta serta membuat suatu usulan keputusan penyelesaian. Namun usulan keputusan tersebut sifatnya tidak mengikat. Yang kedua yaitu menurut Peter Bahrens, yaitu konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa yang bersifat lebih formal daripada mediator atau mediasi. Putusan yang ditetapkan lewat konsiliasi ini bersifat tidak mengikat. Kemudian dengan demikian, konsiliasi adalah merupakan proses penyelesaian sengketa alternatif dan melibatkan pihak ketiga yang diikutsertakan untuk menyelesaikan sengketa. Selanjutnya yaitu peran konsiliator adalah penengah yang akan mengusahakan sepakatan para pihak dengan solusi yang dapat diterima yang juga dapat mengajukan ajuran tertulis untuk disetujui oleh para pihak dalam hal kesepakatan tidak tercapai. Konsiliator bertugas tidak hanya sebagai fasilitator seperti mediator, namun juga bertugas untuk menyampaikan pendapat tentang duduk persoalan, memberikan saran-saran yang meliputi keuntungan dan kerugian, dan mengupayakan tercapainya suatu kesepakatan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa. Selanjutnya yaitu syarat untuk menjadi seorang konsiliator. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, warga negara Indonesia. Yang ketiga, berumur sekurang-kurangnya 45 tahun. Yang keempat, pendidikan minimal S1. Yang kelima, berbadan sehat menurut surat keterangan dokter. Yang keenam, beribawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Yang ketujuh, memiliki pengalaman di bidang hubungan industrial sekurang-kurangnya 5 tahun. Yang kedelapan, menguasai peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan. Yang kesembilan, syarat lain yang ditetapkan oleh menteri. Selanjutnya yaitu dasar hukum konsiliasi. Dasar hukum konsiliasi terdapat dalam pasal 17 sampai dengan pasal 28 Undang-Undang PHI mengatur mengenai prosedur penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi. Prosedur konsiliasi yang pertama, penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi dilakukan oleh konsiliator yang terdaftar pada kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan kabupaten atau kota yang wilayah kerjanya meliputi tempat pekerja atau buruh pekerja. Yang kedua, penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi oleh konsiliator dilakukan untuk menangani perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan yang dilaksanakan setelah para pihak mengajukan permintaan penyelesaian secara tertulis kepada konsiliator yang ditunjuk dan disepakati oleh para pihak. Yang ketiga, selanjutnya para pihak dapat mengetahui nama konsiliator yang akan dipilih dan disepakati dari daftar nama konsiliator yang dipasang dan diumumkan pada kantor instansi pemerintah
yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Yang keempat yaitu dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah permintaan penyelesaian perselisihan secara tertulis. Konsiliator harus sudah mengadakan penelitian tentang duduknya perkara dan selambat-lambatnya pada hari kerja ke-8 harus sudah dilakukan sidang konsiliasi pertama. Yang kelima, kemudian konsiliator dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk hadir dalam sidang konsiliasi guna dimintai dan didengar keterangannya. Saksi atau saksi ahli yang memenuhi panggilan berhak menerima penggantian biaya perjalanan dan akomodasi yang besarnya ditetapkan dengan keputusan menteri. Yang keenam, dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi, maka dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh konsiliator dan didaftar di pengadilan hubungan industrial. Pada pengadilan negeri di wilayah hukum, pihak-pihak mengadakan perjanjian bersama untuk mendapatkan akta pendaftaran. Yang ketujuh, jika tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi, maka konsiliator mengeluarkan ajuran tertulis. Terus ajuran tertulis harus sudah disampaikan kepada para pihak dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak sidang konsiliasi pertama. Para pihak sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada konsiliator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah menerima anjuran tertulis. Pihak yang tidak memberikan pendapatnya dianggap menolak anjuran tertulis. Dalam hal para pihak menyetujui anjuran tertulis, maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 hari sejak anjuran tertulis disetujui, konsiliator harus sudah selesai membantu para pihak membuat perjanjian bersama untuk kemudian didaftar di wilayah pihak-pihak mengadakan perjanjian bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran. Yang kedelapan, apabila anjuran tertulis ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka salah satu pihak atau para pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat. Selanjutnya, hak dan kewajiban konsiliator. Konsiliator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak menerima permintaan penyelesaian perselisihan. Konsiliator berhak mendapat honorarium atau imbalan jasa berdasarkan penyelesaian perselisihan yang dibebankan kepada negara. Cuman ini yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.